Guardiola tak mau seperti Sir Alex di Manchester United. Dengan segala prestasinya, banyak yang menginginkan Pep Guardiola mau bertahan lama di Manchester City. Ia diharapkan bisa seperti Sir Alex Ferguson di Manchester United. Era Sir Alex Ferguson di Manchester United terentang dari 1986 hingga 2013. Dalam rentang waktu 25 tahun, pria asal Skotlandia tersebut sukses merubah setan merah yang di pertengahan 80-an terpuruk menjadi salah satu raksasa di Liga Inggris. Total sebanyak 13 trofi juara Premier League berhasil Sir Alex persembahkan kepada Man United. Sisanya, dia memberikan 5 trofi Piala FA, 4 gelar juara Piala Liga Inggris, 2 trofi Liga Champions, dan 1 gelar Piala Dunia antar klub. Secara keseluruhan, Sir Alex berhasil memenuhi lemari trofi juara Man United sebanyak 28 trofi mayor selama menjabat manajer. Guardiola pun diharapkan sebagian besar Man City mau bertahan lama seperti Sir Alex. Sayangnya, Guardiola sepertinya enggan berlama-lama seperti Sir Alex. Dengan kontraknya yang tersisa 2 tahun lagi, Guardiola sudah mengindikasikan akan pergi mencari tantangan baru dengan melatih sebuah tim nasional setelah masa kerjanya habis. Saya tidak akan jadi Sir Alex Ferguson-nya Manchester City. Saya tidak ingin bertahan selama 25 tahun, jawabnya menyinggung soal Sir Alex yang melatih Manchester United. Saya cuma ingin bertahan dengan Chris, istrinya Christina Seraret, sambil tertawa. Kabar gembira datang untuk skuad Man United. Karena saat ini dikabarkan bek andalan mereka Lisandro Martinez mulai pulih dari cederanya. Martinez yang notabene menjadi salah satu bek terbaik di skuad Man United sempat mengalami cedera di akhir musim kemarin. Karena alasan itulah di beberapa laga terakhir Man United tak bisa bermain bersama Martinez. Untungnya, saat ini Martinez dikabarkan telah pulih dan mulai berlatih di gym untuk menjaga kebugarannya. Itu berarti sang bek akan segera berlatih di lapangan dan melakukan comeback untuk membela skuad United musim depan. Dengan perkembangan dari kondisi sang bek, maka dapat dipastikan apabila Martinez akan ikut membela skuad Man United di tur pramusim. Meskipun demikian Martinez tak akan langsung bermain namun akan segera diintegrasikan sedikit demi sedikit sembari dipantau oleh tim dokter Man United. Thomas Partey, gelandang Arsenal dikabarkan masuk ke dalam radar transfer dari beberapa klub Arab Saudi di bursa transfer musim panas mendatang. Partey sendiri sebenarnya masih memiliki kontrak yang cukup panjang yaitu sampai dengan tahun 2025 yang akan datang. Karena membutuhkan dana segar mau tak mau pihak Arsenal akan mencoba menjual Partey kepada klub yang tertarik. Dilansir dari 90 Min, nama Partey sendiri menjadi salah satu target dari beberapa klub Arab Saudi yang siap membelinya dengan harga tinggi. Selain klub Arab Saudi yang namanya belum diketahui tersebut, Arsenal juga membuka pintu bagi klub Eropa untuk mengamankan jasa gelandang mereka tersebut. Namun, pihak Arsenal dikabarkan lebih senang menjual Partey ke Saudi karena bisa mendapatkan uang yang lebih besar. Kabar mengenai ketertarikan West Ham akan bek Man United Harry Maguire rupanya bukan isapan jempol belaka. Karena dilaporkan oleh The Telegraph, David Moyes, pelatih West Ham sangat tertarik dengan prospek untuk menggunakan jasa Harry Maguire musim depan di skuadnya. Sayangnya untuk saat ini Maguire memang kurang cocok untuk tampil di Man United dengan skema permainan Erik ten Hag sehingga ia tak bisa tampil dengan maksimal. Akan tetapi jika Maguire bermain di West Ham maka ia harus siap untuk memotong gajinya. Karena saat ini di Man United sang bek mendapatkan gaji sebesar 200.000 pounds setiap minggunya. Sementara West Ham menilai apabila gaji sang bek terlalu tinggi. Di sisi lain, Man United yang sudah siap untuk melepaskan Maguire dikabarkan akan menjual sang pemain dengan harga sebesar 40 juta pounds. Yang menarik, Man United masih mau menegosiasikan harga Maguire dengan klub yang berminat akan jasanya. Juventus diklaim menawarkan Weston McKennie kepada raksasa Liga Super Turki, Galatasaray untuk ditukar dengan Nicolo Zaniolo.
Demikian yang diwartakan oleh Sport Italia. Weston McKennie memang dalam penurunan performa dalam 2 musim terakhir. Spekulasi masa depannya bersama Juventus pun terus diperbincangkan di tiap bursa transfer. Kini dengan status pinjaman Weston McKennie bakal segera habis dan Leeds sama sekali tak punya keinginan untuk mempermanenkan statusnya membuat Juventus mulai berinisiatif untuk melepasnya di bursa musim panas ini untuk mengurangi beban gaji klub. Selain juga situasi Adrien Rabiot, yang sejauh ini belum mau menambah masa kerjanya di Turin meski kontraknya segera habis akhir bulan ini membuat Allegri tertarik untuk mendatangkan Nicolo Zaniolo. Namun dengan klausul Zaniolo yang sebesar 35 juta euro atau sekitar 571,5 miliar rupiah membuat pihak Bianconeri berinisiatif menjadikan Weston McKennie sebagai bagian dari proses transfer Zaniolo. Dalam 11 pertandingan yang dilakoni, Zaniolo mampu mengemas 5 gol dan 1 assist untuk membantu Galatasaray meraih gelar Liga Super Turki. Ilkay Gundogan dilaporkan telah sepakat gabung dengan Barcelona setelah masa kontraknya di Manchester City berakhir. Gundogan merupakan gelandang andalan Man City. Jika tak ada halangan, ia akan selalu dijadikan starter di lini tengah oleh Josep Guardiola. Gundogan membantu Man City meraih sejarah. Ia mengantarkan mereka meraih treble bergengsi dengan meraih gelar Piala FA, Premier League, dan Liga Champions. Namun kontraknya akan berakhir pada musim panas 2023 ini. Man City sebenarnya berusaha mempertahankan pemain asal Jerman tersebut. Akan tetapi usaha mereka gagal. Ilkay Gundogan tampaknya enggan memperpanjang kontraknya di Etihad Stadium. Tapi Barcelona sendiri mendapat kesulitan untuk bisa memboyong Gundogan. Sebab mereka masih terlilit masalah finansial. Namun Barcelona akhirnya bisa sedikit mengatasi masalah finansial tersebut. Oleh karena itulah mereka bisa memboyong Ilkay Gundogan dari Manchester City. Laporan itu disampaikan oleh Fabrizio Romano. Ia mengatakan Barcelona sudah mendapat lampu hijau untuk merekrut Gundogan. Barcelona juga sudah mencapai kesepakatan personal dengan Gundogan. Ia akan dikontrak selama 2 tahun ke depan. Ilkay Gundogan ke Barcelona, kesepakatan sudah selesai, ditandatangani beberapa menit yang lalu. Gundogan telah menyetujui kontrak 2 tahun yang berlaku hingga Juni tahun 2025 dengan opsi untuk tahun berikutnya. Fabrizio Romano juga mengatakan Ilkay Gundogan akan segera menjalani tes medis. Namun tak ada keterangan pasti kapan tes akan dilaksanakan. Fabrizio juga menyebut Barca akan langsung memagari Gundogan dengan klausul rilis yang besar. Nominalnya mencapai €0,5 miliar. Tes medis telah disetujui untuk Ilkay Gundogan melalui kontak langsung dengan staf Barca. Kontrak hingga Juni tahun 2025 dengan opsi hingga Juni tahun 2026 juga akan mencakup klausul rilis senilai €500 juta. Final Liga Champions 2022-2023. Manchester City vs Inter Milan. Kali ini, duel pemungkas kompetisi klub terbaik di Eropa menyuguhkan pertunjukan memuaskan. Atatürk Olympic Stadium, Turki, Man City berhasil membekuk Inter Milan dengan skor tipis 1-0 untuk mengunci gelar juara Liga Champions 2022-2023. Gol tunggal Man City di laga ini dicetak oleh Rodri. Sang gelandang sanggup menjebol gawang Nerazzurri di menit ke-68. Ada banyak peluang lain dari masing-masing tim yang harusnya tercipta jadi gol. Hanya saja, tidak ada yang benar-benar bisa dikonversi menjadi gol. Bagi Man City, kemenangan ini melengkapi 2 trofi mereka sebelumnya di musim 2022-2023. Ya, Man City sukses meraih treble winners. Meraih treble winners sekali saja sudah sangat sulit, Josep Guardiola bisa 2 kali melakukannya. Status Pep sebagai pelatih terbaik di dunia kian tidak terbantahkan. Belasan tahun lalu, Pep menuntun Barcelona meraih treble winners pada musim 2008-2009. Saat itu dia membentuk salah satu tim paling kuat dalam sejarah sepak bola,
dengan Lionel Messi sebagai bintang utama. Kini, musim 2022-2023, Pep kembali meraih treble. Dia menuntun Manchester City meraih trofi pertama di Liga Champions dan mencatat sejarah baru. Musim ini adalah musim pertama Erling Haaland bersama Man City. Tidak butuh waktu lama, dia langsung tancap gas jadi salah satu pemain terpenting dalam tim. Sebelum final ini, Haaland telah membuktikan kualitasnya di Premier League. Dia finish sebagai top skor dengan selisih jauh dan membantu Man City juara. Kini, di Liga Champions, Haaland mengulangi hal yang sama, juara dan top skor. Dia menyamai catatan Cristiano Ronaldo, satu-satunya pemain yang pernah mencapai torehan spesial tersebut. Meski tidak bermain di final kali ini, nama Julian Alvarez tetap tercatat sebagai salah satu pemain paling istimewa dalam sejarah sepak bola. Menurut catatan Scouka, Alvarez adalah satu-satunya pemain dalam sejarah sepak bola yang bisa menjuarai Piala Dunia sekaligus meraih treble dalam musim yang sama. Usia Alvarez baru 23 tahun, tentu catatan ini terbilang fantastis. Kariernya masih panjang dan dia diproyeksikan jadi salah satu striker terbaik di masa mendatang. Ada satu catatan menarik di balik para tim juara Liga Champions belasan tahun terakhir. Sejak tahun 2012, selalu ada pemain Kroasia di tim yang berhasil meraih trofi. Kini, setelah 11 tahun, catatan itu takhayul itu akhirnya dipatahkan oleh Man City. Mereka tidak butuh pemain Kroasia untuk menjuarai Liga Champions. Man City pun jadi juara dengan meyakinkan. Memang mereka tidak tampil sebaik di semifinal lalu, tapi para pemain tahu apa yang harus dilakukan. Perlu dicatat, Inter tidak bermain buruk di laga ini. Bahkan Inter mendapatkan lebih banyak peluang dari Man City, sayangnya finishing mereka bermasalah. Salah satu pemain Inter yang juga tampil impresif adalah sang kiper, Andre Onana. Dia tampil luar biasa selama 90 menit di lapangan. Onana mengomando lini belakang dengan sangat baik. Dia membuat 3 penyelamatan penting, sayangnya tidak bisa berbuat banyak untuk gol Rodri. Ada gosip baru seputar manuver transfer Manchester United di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan sedang mencoba untuk membajak William Saliba dari Arsenal. Saliba merupakan pemain muda berbakat Arsenal. Setelah 2 musim terakhir dipinjamkan ke klub lain, sang bek menjadi pemain inti The Gunners di musim 2023. Belakangan beredar kabar bahwa Saliba bakal cabut dari Arsenal di musim panas ini. Alhasil ada banyak rumor beredar mengenai masa depan sang bek. Dilansir RMC Sport, situasi Saliba itu diamati oleh MU. Setan Merah tertarik menggunakan jasanya di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Manchester United memproyeksikan Saliba sebagai pengganti Harry Maguire. Bek senior Manchester United itu kabarnya bakal dilepas oleh Erik ten Hag. Saliba dinilai mampu mengisi posisi Maguire tersebut. Apalagi usianya masih muda, sehingga ia bisa jadi andalan lini pertahanan MU untuk beberapa tahun ke depan. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU sudah mulai bermanuver untuk mengamankan jasa Saliba. Mereka dikabarkan sudah mengontak perwakilan Saliba. Mereka menawarinya kesempatan untuk pindah ke Old Trafford di musim panas ini. MU dikabarkan berani memberikan gaji besar bagi sang bek jika ia mau membelot ke Setan Merah di musim panas nanti. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa usaha Manchester United itu akan menemui kegagalan. Saliba dikabarkan sudah menyepakati kontrak baru di Arsenal dan kontrak baru itu akan segera diumumkan ke publik. Ada informasi baru seputar penjualan Manchester United. Sheikh Jassim Al-Thani dilaporkan berhasil membeli Setan Merah dari keluarga Glazers. Seperti diketahui Manchester United saat ini sedang dijual. Keluarga Glazer sedang mencari investor baru untuk menggantikan mereka sebagai pemilik Manchester United. Salah satu calon pembeli Manchester United adalah Sheikh Jassim Al-Thani. Bankir asal Qatar itu bersaing dengan pengusaha Sir Jim Ratcliffe untuk menjadi pemilik baru Setan Merah. Beberapa waktu yang lalu, Sheikh Jassim telah mengajukan tawaran terakhir seharga 6 miliar pound sterling untuk membeli Manchester United. Tawaran tersebut sepertinya berhasil membuat Glazer luluh. Menurut laporan terbaru,
Sheikh Jassim Al-Thani dilaporkan berhasil mengakuisisi Manchester United. Kabar tersebut datang dari surat kabar Qatar, Al-Watan. Laporan pers, keberhasilan akuisisi Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim atas Manchester United dan kesepakatan akan segera diumumkan, tulis Al-Watan. Tweet lebih lanjut juga ditulis oleh editorial Al-Watan, Fahed Al-Emadi yang mendukung kabar keberhasilan Sheikh Jassim itu. Semua berita yang diterima menunjukkan keberhasilan akuisisi Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim atas Manchester United, dan pengumuman kesepakatan akan segera dilakukan, katanya. Klaim dari Al-Watan bisa saja dipercaya. Pasalnya surat kabar tersebut sahamnya sebagian dimiliki oleh keluarga Al-Thani. Namun, Manchester United masih belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait siapa yang akan menjadi pemilik baru klub mulai musim depan. Ada cerita menarik di balik kunjungan Lionel Messi ke Cina untuk memainkan laga uji coba bersama timnas Argentina. La Pilga sempat tertahan di bandara hingga 2 jam karena memakai paspor Spanyol, bukan Argentina. Seperti diketahui, Argentina memainkan 2 laga uji coba di Asia pada FIFA Matchday edisi Juni tahun 2023. Tim racikan Lionel Scaloni tersebut akan berjumpa Australia dan Indonesia. Laga melawan Australia akan dimainkan di Cina, pada Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023 malam WIB. Sedangkan, duel lawan timnas Indonesia akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. Duel Indonesia vs Argentina akan dimainkan pada Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Messi kini sudah berada di kamp latihan timnas Argentina. Pemain 35 tahun sudah berlatih dengan rekan-rekan satu timnya. Dikutip dari Mirror, Messi tertahan karena masuk ke Cina dengan paspor Spanyol. Messi diduga tidak membawa atau bahkan tidak punya paspor Argentina. Rupanya, hal tersebut menjadi masalah tersendiri. Messi berargumen bahwa dia pernah masuk ke Taiwan dengan paspor Spanyol miliknya. Apakah Taiwan bukan Cina? Tanya Messi pada petugas. Sempat terjadi perdebatan dan membuat Messi tertahan, sebelum sang megabintang mendapat visa dan dibiarkan lewat. Publik di Cina sangat antusias dengan kedatangan Lionel Messi. Mereka memadati setiap area di mana La Pilga bakal singgah. Rupanya, kondisi tersebut dilaporkan membuat pemain Inter Miami itu sedikit kurang nyaman. Hasilnya, Lionel Messi sedang menimbang ulang keikutsertaannya pada laga uji coba lawan Indonesia. Apalagi, pelatih Lionel Scaloni disebut hanya akan menurunkan tim pelapis pada duel tersebut. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi lebih lanjut soal hadir atau tidaknya Messi pada lawatan ke Indonesia dari pihak Argentina. Anggota Exco PSSI, Ahmad Riyad membantah kabar yang menyebut Lionel Messi bakal absen dari lawan Argentina ke Indonesia. Menurutnya, sesuai dengan agenda awal, Lionel Messi akan ikut dalam rombongan tim yang menjadi juara Piala Dunia 2022 tersebut. Sampai saat ini, komunikasi dengan PSSI, masih tidak ada pembicaraan Messi tidak datang ke Indonesia. Sebesar 100% belum ada. Wacana tidak ada. Kami masih on schedule, ujar Ahmad Riyad. Kai Havertz dikabarkan telah menegaskan dia tak akan menekan kontrak perpanjangan baru dengan pihak Chelsea. Kabar ini sendiri menjadi kabar gembira untuk Arsenal yang saat ini memang menargetkan Havertz sebagai salah satu pemain baru mereka. Terutama setelah penawaran awal mereka untuk Havertz baru-baru ini ditolak oleh Chelsea. Dilansir oleh ESPN, Chelsea mematok harga 70 juta pounds untuk sang pemain. Akan tetapi Arsenal keberatan dengan harga tersebut dan meminta Chelsea untuk menurunkannya. Oleh karena itu dengan keputusan Havertz tak menekan kontrak baru maka kini Arsenal di bawah asuhan Mikel Arteta berada di posisi yang diuntungkan. Di sisi lain, sebenarnya bukan hanya Arsenal saja yang menginginkan Havertz musim panas ini. Karena juara Bundesliga yaitu Bayern Munich rupanya cukup tertarik untuk mengamankan jasa pemain timnas Jerman tersebut.
Ketertarikan dari Bayer inilah yang diharapkan Chelsea agar Arsenal dan juga Bayer mau bersaing untuk memberikan penawaran terbesar. Meskipun untuk saat ini baru Arsenal saja yang siap untuk membayar gaji Havertz yang mencapai 220.000 pounds per pekannya. Timnas Indonesia memang harus menelan kekalahan saat menantang Argentina dalam laga uji coba. Namun skuad Garuda justru menuai pujian tinggi dari pelatihnya, Shin Tae-yong. Timnas Indonesia takluk 0-2 saat menjamu Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Mark Klok dan kawan-kawan memang kesulitan mengimbangi kekuatan sang juara dunia. 2 gol Argentina tercipta pada masing-masing babak. Leandro Paredes dan Christian Romero sukses mencatatkan namanya di papan skor. Argentina praktis mendominasi jalannya laga. Sementara Indonesia sempat beberapa kali mengancam lewat serangan balik. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap puas dengan permainan yang ditunjukkan anak asuhnya. Pria yang akrab disapa STY itu secara khusus menyoroti mentalitas timnas Indonesia. Memang tim Argentina itu permainannya sangat baik. Itu yang saya rasakan. Namun secara mental para pemain timnas Indonesia juga tidak kalah jauh, kata STY usai laga. Di atas kertas, Argentina harusnya bisa mengalahkan Indonesia dengan mudah. Hal itu tak lepas dari perbedaan ranking FIFA kedua tim yang sangat mencolok. Selain juara dunia, Argentina kini menghuni peringkat 1 FIFA. Sementara Indonesia menempati peringkat 149 dunia. Namun dalam pertandingan tadi, timnas Indonesia mampu meladeni Argentina tanpa rasa takut dan minder. Hal ini dianggap STY sebagai kemajuan pesat. Jadi dengan pengalaman-pengalaman seperti ini, saya harap semoga ini jadi motivasi bagi pemain untuk berkembang ke depannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain karena sudah bekerja keras, tegasnya. Bek Manchester United Harry Maguire dikabarkan akan merapat ke Aston Villa pada musim panas 2023 ini. Maguire sempat menjadi andalan lini belakang Man United sejak dibeli dari Leicester City. Namun ia kerap mendapat sorotan karena kadang melakukan blunder. Maguire pun akhirnya santer disebut bakal cabut dari MU. Ada alasan Harry Maguire tak mau terus berada di bangku cadangan dan mencari klub baru. Jika terus tak bermain secara reguler di Manchester United, ia akan kehilangan tempatnya di timnas Inggris. Maguire selama ini memang menjadi andalan timnas Inggris. Namun ia terancam tak akan bisa membela skuad The Trillions di Euro 2024. Hal tersebut bahkan sudah ditegaskan oleh pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate. Maguire pun akhirnya secara pribadi dikabarkan siap cabut dari Man United. Sekarang ini nasib Harry Maguire masih belum jelas. Namun kini ada kabar bahwa Maguire bisa jadi akan pindah ke Aston Villa. Rumor ini berasal dari laporan iNews. Laporan itu menyebut bahwa Maguire akan merapat ke Villa dengan status pinjaman. Mereka juga membeberkan apa alasan bek 30 tahun tersebut tidak pindah permanen. Maguire tidak memungkinkan untuk dijual permanen karena ia terikat kontrak yang mahal sampai 2025 di MU. Jadi siapapun yang ingin membelinya harus mengeluarkan dana besar untuk transfer plus untuk membayar gajinya. Harry Maguire sendiri sebelumnya disebut memiliki sejumlah peminat. Di antaranya ada Leicester City, AC Milan, dan Inter Milan. Namun Setan Merah disebut siap melepas Maguire jika mereka mau merekrutnya secara permanen dan bukan dengan status pinjaman. Bintang Man City, Bernardo Silva dikabarkan baru saja mendapatkan penawaran dari klub Saudi Al Hilal untuk bergabung dengan skuad mereka. Dilaporkan oleh jurnalis The Athletic, David Ornstein, diketahui apabila diskusi transfer antar Al Hilal dan juga Bernardo Silva rupanya telah berjalan. Akan tetapi sang gelandang kemungkinan tidak menerima tawaran mereka. Yang menarik untuk saat ini sendiri Silva rupanya sedang dalam negosiasi dengan raksasa Liga 1 yaitu PSG. Skuad Liga 1 tersebut memang sangat tertarik dan terkesan dengan performa sang gelandang selama bermain di Man City. Bernardo Silva yang saat berusia 28 tahun masa depannya masih belum jelas terlepas dari ketertarikan dari PSG dan juga Barcelona.
Akan tetapi indikasi awal memastikan apabila Silva akan melanjutkan kariernya di Eropa dibandingkan menerima tawaran bermain di Saudi, ujar Ornstein. Bernardo Silva diketahui memiliki nilai harga jual sebesar 80 juta euro berdasarkan Transfermarkt. Sementara itu selain Silva, Man City juga kemungkinan akan melepaskan beberapa pemain seperti Kyle Walker, Ilkay Gundogan dan Joao Cancelo musim panas nanti. Barcelona harus menstabilkan neraca keuangan mereka untuk berbelanja di bursa musim panas mendatang. Mereka membutuhkan 200 juta euro dari hasil penjualan pemain guna bisa bergerak bebas di lantai bursa. Pasalnya, Joan Laporta mengklaim Barca bisa memangkas 150 juta euro dari gaji para pemainnya tanpa melepas mereka. Mereka juga menjual hak TV mereka kepada pihak ketiga. Namun, hutang klub masih ada di kisaran 1 miliar euro. Kegagalan di Liga Champions dan Europa League membuat potensi Barca untuk mendulang keuntungan di kompetisi Eropa harus tertutup. Kini, Presiden La Liga, Javier Tebas buka suara jika Barca tak memiliki ruang untuk berbelanja di lantai bursa mendatang. Dalam kasus Barcelona, mereka harus mengurangi pengeluaran atas gaji dan transfer. Laporan keuangan mereka minus 200 juta euro. Mereka harus mengurangi investasi pada pemain. Dari jumlah tersebut, mereka memiliki hak 40% untuk dihabiskan sebagai dana belanja nantinya, tambah Tebas. Kabar gembira datang untuk Man United di mana saat ini diketahui apabila Marcus Rashford akan segera menekan kontrak baru dengan skuad Setan Merah. Kabar ini sendiri dilaporkan oleh jurnalis Italia Fabrizio Romano. Di dalam laporannya disebutkan apabila Rashford saat ini hampir mendapatkan kesepakatan dengan pihak Man United terkait dengan kontrak barunya di Old Trafford. Kontrak baru Rashford ini sendiri dilaporkan akan menjadi kontrak jangka panjang, meski Romano sendiri tak memberikan detail mengenai durasi kontrak dan juga jumlah uang yang akan dibayarkan di kontrak tersebut. Romano juga menambahkan apabila Erik ten Hag menjadi salah satu poin penting mengapa Rashford memutuskan untuk bertahan di Man United. Rashford juga dikabarkan ingin bertahan di Man United karena ia ingin menjadi bagian dari kesuksesan skuad Setan Merah bersama dengan Erik ten Hag. Di sisi lain, Rashford saat ini akan membela timnas Inggris untuk kualifikasi Euro 2024 di laga selanjutnya melawan Makedonia Utara. Penyerang Atletico Madrid, Antoine Griezmann menyatakan komitmennya untuk Atletico Madrid. Si pemain mengisyaratkan setia pada Los Colchoneros. Striker Prancis itu sedang dikaitkan dengan tim asal negaranya, Paris Saint-Germain. Les Parisiens disebut tertarik pada sang pemain. Menanggapi hal tersebut, Griezmann menegaskan kembali ke Prancis tidak ada dalam pikirannya musim panas ini. Dia tegas setia pada Atletico Madrid, timnya saat ini. Ada alasan tegas kenapa Griezmann ingin bertahan bersama Atletico Madrid. Sang pemain mengaku ingin mendapatkan trofi terbesar bersama pasukan putih merah. Saya telah mengatakan beberapa kali bahwa saya sangat senang di Atletico Madrid dan tujuan utama saya adalah memenangkan La Liga bersama mereka karena saya tidak pernah bisa melakukannya, kata Griezmann dikutip dari Tribal Football. Saat ini saya baik-baik saja di Atletico Madrid, saya bahagia, keluarga saya juga dan tidak akan ada transfer. Hubungan Griezmann dengan Atletico memang kerap naik turun. Sempat hengkang ke Barcelona, Griezmann kembali ke Wanda Metropolitano dan ingin memberikan yang terbaik buat klubnya tersebut. Timnas Argentina kembali memetik kemenangan di FIFA Matchday Juni tahun 2023. Berhadapan dengan Timnas Indonesia, juara Piala Dunia 2022 itu berhasil menang dengan skor 2-0. Timnas Argentina berhasil unggul berkat gol Leandro Paredes di babak pertama. Sementara di babak kedua, Christian Romero menambah keunggulan La Albiceleste. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, laga dimulai dengan tempo sedang. Kedua tim masih berhati-hati dalam membangun serangan. Perlahan tapi pasti, Timnas Argentina mendominasi penguasaan bola. Sementara Timnas Indonesia memilih untuk bermain dengan rapat untuk menghalau serangan-serangan Argentina.
Peluang berbahaya pertama di laga ini terjadi di menit ke-17. Berawal dari pergerakan Nico Gonzalez di sisi kiri, sang winger melepaskan tembakan mendatar keras ke pojok kanan bawah gawang Indonesia, namun bola berhasil dihentikan Hernando. Di menit ke-44, Julian Alvarez nyaris menggandakan keunggulan Argentina melalui tembakannya, namun kali ini Hernando mampu menggagalkannya. Memasuki akhir babak pertama, timnas Indonesia nyaris menyamakan kedudukan setelah Ivar Jenner melepaskan tembakan mendatar namun bola berhasil ditepis oleh Emiliano Martinez. Di awal babak kedua, timnas Indonesia mencoba untuk menaikkan intensitas serangan. Masuknya Arhan membuat timnas Indonesia tampil mengancam melalui skema lemparan jauh. Meski tertinggal 2-0, timnas Indonesia tidak patah arang. Anak asuh Sintayong itu terus mencoba untuk menekan Argentina, meski tim tamu tampil lebih dominan. Di masa injury time, Argentina nyaris mencetak gol ketiga. Alejandro Garnacho merangsak masuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan, namun bola berhasil ditepis Hernando menggunakan kakinya. Jual beli serangan terus berlanjut hingga akhir pertandingan. Namun skor 2-0 tidak berubah untuk keunggulan timnas Argentina.